Hai, jumpa lagi di channel yang penuh informasi seputar Indonesia dan dunia. Kali ini kita akan membahas perihal pendidikan di Indonesia. Pesantren, atau pesantrian, adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan syekh atau kiai. Dan mempunyai asrama untuk tempat-tempat tidur santri. Dalam pondok pesantren asrama dipisah antara laki dan perempuan. Tidak usah lama lagi, ini dia pesantren tertua atau terlama di Indonesia yang dihitung di tahun 2023 versi lensa Last Time. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya terus semangat memberikan informasi seputar Indonesia dan dunia. Nomor 1. Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen berusia 549 tahun. Pesantren Al-Kahfi Somalangu merupakan salah satu pondok pesantren bersejarah tertua di Asia Tenggara yang masih eksis hingga saat ini, yang berada di Desa Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1475. Pendirinya adalah Syekh As-Said Abdul Kahfi Al-Hasani dari Hadramaut, Yaman. Bukti pendirian pesantren terdapat pada prasasti batu Zamrud Siberia, Emerald Fuchsite, berbobot 9 kg di dalam masjid pondok tersebut. Pesantren ini menjadi bukti penyebaran Islam yang sudah ada sejak zaman Prabu Brawijaya, tahun 1447 sampai tahun 1451, penguasa Majapahit. Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Sayyid Abdul Rashid bin Abdul Majid Al-Hasani dan ibunya bernama Syarifah Zulaikha binti Mahmud bin Abdullah bin Sayyid Sahabuddin Al-Husaini, seorang kodil Kudoh di Inat. Ayah dari Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke-22 dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, melalui jalur Sayyid Abdul Bar yang merupakan putra dari Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Saat ini, pesantren Al-Kahfi diasuh oleh Kyai Haji Afifuddin Chanif Al-Hasani yang merupakan generasi ke-16 dari pendiri pertama. Nomor 2. Pondok Pesantren Luhur Dondong, Semarang berusia 415 tahun. Merujuk kepada arsip ponpes tersebut menerangkan, ponpes yang didirikan oleh Kyai Haji Syafi'i Pijoronegoro ini berdiri pada 1609 Masehi pada zaman Mataram era Sultan Agung, tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Pondok pesantren ini sebagai yang tertua di Jawa Tengah. Ponpes ini didirikan Kyai Haji Syafi'i Pijoronegoro pada tahun 1609. Kyai tersebut adalah salah satu komandan pasukan Sultan Agung saat menyerbu Batavia. Nomor 3. Pondok Pesantren Nazhatut Tulab, Sampang berusia 322 tahun. Pondok Pesantren Nazhatut Tulab, di Prajan, Sampang salah satu pesantren paling awal di Pulau Madura. Tokoh awal pesantren itu ialah Kiai Abdul Alam, salah satu dari trio murid utama Kiai Aji Gunung, Sampang. Sang Kiai yang bernama asli Pangrato Bumi diperintah gurunya untuk berdakwah di timur utara kota Sampang yaitu Desa Panyajen. Wilayah itu kini menjadi Desa Prajan, Kecamatan Camplong. Saat ini, Ponpes juga menyediakan layanan pendidikan formal bagi masyarakat. Nomor 4. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon berusia 306 tahun. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin yang didirikan pada tahun 1705 Babakan merupakan sebuah pedukuhan kecil yang terletak di bagian barat daya Kabupaten Cirebon. Pendiri pondok pesantren ini adalah Ki Jatira, yang merupakan seorang kiai berdarah Mataram. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Syekh Hasanuddin merupakan seorang pengembara yang selalu menyebarkan Islam di wilayah yang disinggahinya. Tidak terkecuali di pedukuhan Babakan. Di wilayah ini, Syekh Hasanuddin membuat musola kecil yang digunakan untuk mengajarkan tentang agama Islam. Julukan Ki Jatira sendiri disematkan oleh murid-murid Syekh Hasanuddin, karena kebiasaan Syekh Hasanuddin yang beristirahat di bawah 2 pohon jati ketika sedang membangun musola. Julukan Jatira sendiri mengandung arti jati sama dengan pohon jati, ra sama dengan loro, 2 dalam bahasa Indonesia. Dipilihnya wilayah Babakan untuk dikembangkan menjadi wilayah pesantren, dikarenakan sosok Ki Jatira yang sangat dekat dengan masyarakat miskin. Kondisi Babakan yang memiliki lahan yang cukup kering dan sulit untuk dikembangkan dalam sektor pertaniannya, membuat Ki Jatira tertantang untuk mengembangkan wilayah tersebut sebagai pusat pendidikan Islam dan menjaga masyarakat untuk lepas dari pengaruh kekuasaan Belanda. 5. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang berusia 279 tahun. Desa Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman, seorang Sayyid bermarga Basyaiban dari Cirebon. Ayahnya, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Basyaiban Al-Alawi, merantau ke Nusantara dari Tarim, Hadramaut, sedangkan ibu Sayyid Sulaiman, Syarifah Hadijah, adalah putri Sultan Cirebon yang nasabnya tersambung kepada Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah, santri dan menantu Sayyid Sulaiman dari Bawean.
Ada dua versi mengenai tahun pendirian Pondok Pesantren Sidogiri. Pertama, dalam suatu catatan yang ditulis Pancawarga pada 1963, disebutkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri didirikan pada 1718. Catatan itu ditandatangani oleh Kyai Haji Nur Hasan Nawawi, Kyai Haji Kholil Nawawi, dan Kyai Haji Sadullah Nawawi pada tanggal 29 Oktober tahun 1963. Kedua, dalam surat lain bertahun 1971 yang ditandatangani oleh Kyai Haji Sadullah Nawawi, tertulis bahwa pada 1971, Pondok Pesantren Sidogiri memperingati miladnya yang ke-226, menunjukkan bahwa pesantren didirikan pada 1745. Versi kedua ini yang dijadikan patokan hari ulang tahun dan iktibar Pondok Pesantren Sidogiri. Itulah 5 pondok pesantren tertua dan terlama di Indonesia versi Lensa Last Time.